Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Topik kita kali ini masih dalam urusan capres politik berkenaan dengan dipanggilnya Muhaimin Iskandar, bacawa presnya Anies Baswedan ke KPK untuk dimintai keterangan. Padahal masih di bulan lalu sudah ada pernyataan bahwa KPK tidak boleh merecoki, memproses kasus korupsi yang menyangkut baca pres dan bacawa pres. Tapi itu sebulan yang lalu, setelah Muhaimin digandeng Anies oleh kemampuan lobbynya Nasdem, Surya Paloh, tiba-tiba bergetar KPK. Ini tidak bisa disamakan dengan kata-kata presiden dulu tahun 2015 bahwa Presiden Jokowi tidak akan minta maaf kepada PKI. Waktu itu semua orang protes. Tahun 2022 keluar Kepres nomor 17 tahun 2022 yang justru melanjutkan yang lalu, minta maaf plus berbagai pelanggaran HAM yang disebut ada 12, termasuk peristiwa G30S PKI. Ini melukai tentara kita dan polisi kita dan korban yang jutaan di seluruh Indonesia yang seolah-olah dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM, padahal mereka adalah korban dari kekejaman G30S PKI itu bersama organ-organ manternya. Tapi ini peristiwa yang lain. Dan BEM SI seluruh Indonesia menelpon saya hari ini sampai capek melayaninya. Pertanyaannya, apakah kriminalisasi, kalau ini bisa disebut kriminalisasi, atau penjegalan Muhaimin lewat kasus ini bisa mengundang people power? Wah, ini terlalu jauh. Tapi ini menarik pertanyaan anak-anak muda ini. Anak-anak milenial ini punya pengamatan yang luar biasa tajam juga. Saya daripada menjawab satu persatu, ini jawaban saya. People power masih terlalu jauh untuk kasus Muhaimin ini. Tapi ini adalah permainan. Ini main api di setengah situasi demokrasi yang sedang berjalan. Sebetulnya yang paling baik adalah membiarkan ini berjalan secara natural. Semua capres dan cawapres biar berlaga. Jadi kita akan ketemu yang paling rasional ada Anies bersama Muhaimin sekarang. Kemudian Prabowo mungkin
bersama Mahfud MD untuk mengimbangi Anies Muhaimin. Kemudian Ganjar mau disandingkan dengan Ridwan Kamil, sama-sama sulitnya karena tujuannya cuma mau menghadang kedikdayaan Anies di Jawa Barat. Prestasi Ganjar sangat di bawah dibanding dengan Anies dan yang lain. Nah, kemudian biarkan saja ini berjalan. Ya, masih ada Puan Maharani mungkin bisa bersanding ya dengan Agus Harimurti. Biarkan saja. Atau yang paling menjanjikan Puan bersama Rizal Ramli, tokoh yang disenangi akar rumput, yang menginginkan perubahan menuju kemakmuran bersama, bukan ketidakadilan yang sudah berjalan terlalu panjang ini. Rizal dianggap punya solusi untuk itu. Juga termasuk dalam urusan utang kita yang menggunung, yang membuat kita sesak napas dan tidak mampu bermain di arena internasional. Nah, bila Muhaimin digiring, dijegal lewat kasus korupsi ini, yang mungkin terjadi adalah tuntutan dari masyarakat untuk kasus-kasus yang juga menimpa orang-orangnya presiden. Yang pertama akan dituntut adalah apa yang sudah dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun, yaitu kasus KKN-nya dua putra presiden Kaisang dan Gibran yang bermain mata dengan perusak hutan Sinarmas yang waktu itu sudah divonis kerugian negara itu harus dikembalikan 7,8 triliun. Setelah bermain-main dengan putra presiden, dia menjadi 7,8 miliar saja. Jadi yang seperti ini menyakiti rakyat yang sedang jatuh miskin. Nah, ini akan dituntut. Kemudian akan dituntut juga pencucian uang 349 triliun di Kemenku yang belum diusut, belum diproses di pengadilan. Ada lagi penyelundupan emas batangan 2 kali. Yang pertama 2020 sudah dilaporkan PPATK, itu senilai 189 triliun. Kemudian yang sebelumnya 2017 itu senilai 180 triliun. Jadi akumulasi keduanya 369 triliun. Lalu ada penggangsiran duit Telkomsel oleh Menek BUMN yang menguntungkan GoTo, di mana kakaknya berada di situ. Ini dianggap penggangsiran duit Telkomsel oleh kakak beradik yang kerja bareng, merugikan negara 3,2 triliun, dan ini sudah dilaporkan oleh LSM Konsumen Cerdas Hukum. Ini belum diproses. Ini akan dituntut. Kemudian yang lebih jauh lagi akan dituntut adalah korupsi IKTP yang katanya melibatkan salah satunya Ganjar Pranowo. Nah, main api yang seperti ini sangat berbahaya. Lalu ada kasus lumbung pangan, bergesekan antara Prabowo Gerindra dengan PDIP Hasto Kristianto dan Puan Maharani yang menganggap di situ ada pelanggaran yang luar biasa yang sangat tidak menguntungkan negara. Nah, yang seperti ini akan dituntut. Masih banyak lagi kasus-kasus lain yang akibat
Muhaimin diusut, diminta itu juga diusut. Lalu ada masalah pajak yang dimainkan oleh oknum pajak, ya, sehingga orang merasa menyesal sekali telah membayar pajak karena dipakai untuk hidup mewah para petugas pajak. Ini belum dibereskan. Nah, kalau ini dibiarkan sedangkan Muhaimin diusut karena dia sekarang berseberangan, maka orang akan menganggap ini tebang pilih yang mengerikan dan ketidakadilan yang dipertontonkan di depan umum. Yang inilah yang nanti pada ujungnya ketika orang merasa putus asa, mereka akan menuntut yang lain. Gerakan perubahan non-parlementer akan semakin populer, semakin mendapat dukungan. Dan kalau nantinya ya orang-orang NU yang dikecewakan akibat ini bergabung dengan Rizal Ramli dan orang-orang yang di Marwan Batubara, Amin Rais dan lain sebagainya yang sudah berada di lapangan, kemudian PDIP juga ikut di situ bersama Puan Maharani, maka itulah yang bisa mengundang people power. Kita belum sampai ke situ karena syarat-syaratnya belum lagi dipenuhi. Ada syarat seperti sudah saya jelaskan pada liputan yang lalu. Kita akan ulas lagi masalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.